Oke, Sobat Mancing Mania, saya sempurnakan lagi reviewnya. Jadi di dalam Maguro Deep X SW ini ada beberapa bagian bushing yang bisa diganti dengan bearing. Pertama, bagian handle. Nah, di sini di knob handle-nya pakai bushing dia, dan ini bisa diganti dengan bearing. Nah, terus di bagian oscillating gear-nya ini juga bisa diganti bearing, dan yang ada di sini di bagian landasan spoolnya. Nah, di sini kan tadinya satu bearing, ini saya ganti pakai 2 bearing. Nah, untuk clicker ini keras dia, keras banget, jadi nggak kalah lah sama reel-reel yang suara clickernya lebih keras daripada umumnya. Nah, sekarang saatnya saya akan isi tali. Saya pakai PE2 saja, PE2. Di sini saya pakai PE DND Romar. Oke, PE2 ya. Sekarang saya akan isi dulu. Ketika saya mengisi tali, saya seperti biasa selalu menggunakan joran. Jadi terkadang kalau kita memang punya spooling khusus untuk spooling mesinnya untuk mengisi tali itu bisa, cuman kan kadang-kadang kita nggak selalu punya. Jadi biasanya pakai joran. Nah, ketika kita spooling tali menggunakan joran, itu pastikan dia semua ring itu terisi, jangan hanya di satu ring guide saja. Karena pernah kejadian ngisi tali, talinya hanya dilewatkan melalui jalur satu ring guide, itu gearnya kena dia, kasihan. Lupa saya waktu itu ada yang kesini katanya baru saya pakai gulung tali saja, gearnya sudah aus gitu, sudah terasa kasar. Nah, pada waktu itu reel murah-murah sih dengan gear zinc pada waktu itu, reel sekitar 300 ribuan itu. Nah, kalau dari saya, info yang bisa saya sampaikan ketika spooling tali, masukin tali ke dalam reelnya, pakai semua ring. Jadi seperti ini. Mungkin teman-teman yang sudah sering nonton video saya itu sudah tahulah caranya. Nah, ini seperti biasa, masukin ke semua ring guide-nya. Oke, jadi saya akan masukin dulu. Nah, kayak ini dari ujung dia, dari ujung sampai ring yang paling bawah. Oke, setelah ini kita tinggal lilitkan di sini. Nah, untuk Maguro Deep X SW ini yang saya lihat, ketika kita buka bail arm, ya kan, kita buka bail arm, ini dia mepet sekali terhadap bibir spoolnya ini. Oke, kelihatan ya. Jadi bail arm yang dibuka itu mepet banget ya. Nah, kayak gini. Seharusnya dia dibuat agak melebar, sehingga kalau ini kita gunakan untuk casting misalnya, ya riskan, maka lontaran talinya akan selalu benturan dengan ini. Jadi ini menurut saya suatu kekurangan dan kelemahan. Meskipun belum saya coba ya, kalau dilihat dari bentuknya, ini akan menjadi kelemahan. Nah, kayak gini. Jadi kita harus detail dan teliti di sini, ya kan? Di posisi spool apapun, dia bail AC-nya, assembly-nya, ketika dibuka, dia nah, ya kan? Spoolnya kena dia, kena. Jadi kalau lontaran tali, otomatis talinya akan kena ini dia. Itu yang pertama. Oke, sekarang saya akan isi tali dulu. Kemudian ketika mengisi tali, sebisa mungkin stiker yang ada di sini dilepas saja, karena biasanya dia akan mengganggu tali sehingga menjadi licin. Kadang-kadang kan ada saja yang
orang nggak pengen ngelepas ininya nih supaya kelihatan baru terus. Cuma susah dilepas nih, nggak bisa sih. Tapi kalau saya sarankan di remove saja supaya tali langsung terhubung dengan spool. Nah, kalau di reel-reel Shimano itu disuruh ngelepas dia. Nah, kayak ini. Nah, stikernya dilepas saja. Oke, setelah itu akan saya gulung dulu. Untuk mengetahui tali rata atau tidaknya, biasanya dia akan ketahuan setelah di setengah gulungan itu ketahuan dia rata atau tidaknya. Jadi nanti rata atau tidaknya biasanya akan diberikan spare ring spacer. Jadi di hampir semua reel itu akan diberikan ring spacer, mau Stella, mau Sal 3, mau Twin Power, mau Circuit, itu pasti isi. Nah, kalau ada reel yang nggak isi, berarti dia terlalu percaya diri bahwa talinya sudah jamin 100% rata. Ini kayak ada suara gesekan nih. Nah, jadi ini gesekan dia kan. Jadi di sini Anda harus paham. Sering saya bahas tentang line roller. Nah, ini ketika dia putar ke arah kiri. Sebentar saya fokuskan dulu, ini kameranya kamera jelek. Ada yang mau nyumbang kamera nggak? Nah, posisinya ini, ya kan, line roller yang di dekat jempol saya ini ke arah kiri, sehingga ini bersentuhan dengan bail AC-nya. Nah, ketika sebuah line roller, jadi saya gini kan ya, gini ya, biar paham ya. Ketika sebuah line roller, dia meskipun berisi line center, jadi harus pembuat reel itu harus tahu ketika ada di posisi begini, dia arah PE-nya narik kemana, ya kan? Ketika bail AC ke arah kiri, ketika bail AC ke arah kanan, ini kan ke kanan dia, PE-nya narik kemana? Nah, itu harus diperhitungkan dengan tepat. Maka dari itu kadang-kadang dibuat agak miring, kemudian line centernya agak sebelah kanan, jadi menghitung dua arah tarikan gitu, hitungannya kayak gitu. Jadi itu harus detail banget, kalau nggak gitu dia pasti akan bergesek. Maka dari itu kadang-kadang kalau Sal 3 meskipun ada line centernya, kadang condong ke arah kanan dikit, atau nanti di arah kanan itu agak menyembul keluar. Nah, kalau ini meskipun ada line centernya di tengah-tengah, tapi tidak diperhitungkan sisi tarik kanan dan kirinya. Kalau tarik ke kiri, oke lah, ini ada line center aman, ya kan? Tapi ketika tarik kanan, nah si tali ini kena ini, jadi dia akan bergesekan kayak gitu. Jadi ini salah satu kelemahan juga menurut saya. Oke, saya akan isi tali dulu, cek rata atau tidaknya. Jadi gesekannya keras dia. Cukup kan? Ini berapa jalannya Om pakainya? Oke, sebenarnya ini sudah setengah, dan dia tidak rata, sayang sekali. Nah, kayak gini ya kan, dia numpuk ke arah depan. Jadi kalau kayak gini dia ditambah ring spacer bawah spool sehingga spoolnya lebih naik, atau mengurangi
ring spacer yang ada di bawah rotor sehingga rotornya lebih turun. Nah, sekarang kondisinya akan kita cek dulu apakah di boxnya ada spare atau cadangan ring spacer kayak gitu. Nah, seingat saya tadi pas buka ini nggak ada ininya, nggak ada spacernya, sayang sekali. Mudah-mudahan ada. Nah, nggak ada ya kan. Jadi Maguro minta tolong spacernya dicekin. Kadang-kadang pemancing itu merasa nggak puas nih, tinggal gulung tali aja, talinya nggak rata kayak gitu. Jadi tolong kalau ada spacernya disediakan di boxnya. Nah, kalau kayak gini talinya akan saya keluarkan lagi. Nanti saya akan kurangin, biasanya ada ring di bawah rotor dia. Oke, saya akan kembalikan dulu talinya. Baik, Sobat Mancing Mania, sehubungan tadi tidak ada ring spacer di bagian bawah sepurnya dan spare yang ada di dalam boxnya juga tidak ada, sehingga yang harus kita lakukan adalah mencarikan extra spacer yang untuk di sini kalau ada ya. Jadi ini kerjaan repot lagi, dan biasanya pengetahuan ini hanya diketahui oleh tukang servis reel atau Anda yang sering-sering nonton channel DND gitu. Nah, jadi kita harus menambahkan ini kalau ada. Karena tidak ada, jalan satu nanti kita harus buat atau bikin. Kita bisa bikin, cuman saya kalau bikin lagi perlu waktu lagi. Nah, ini segini bolongannya beda ini, coba. Ini bisa sih masuk sini, cuman seharusnya gedenya harus se-bearing ini sehingga bearingnya bisa masuk. Ini akan saya modif aja dikit ini. Nah, ini lubangnya sudah saya plong tadi. Video pengeplongannya nggak saya bikinin ya, karena gelap tempat ngeplongnya. Nah, setelah itu bisa kita guntingin ini pinggir-pinggirannya. Ya, resiko tidak ada extra spacernya, kita bikinkan spacer saja. Karena tali ngumpul di depan, sehingga yang bagian belakang kita naikkan gitu. Nah, ini sudah ada. Gampang sih, cuman kalau yang ngerti, kalau yang nggak ngerti ya malas aja. Malas jadinya kita. Oke, sekarang tinggal kita pasang ini spacernya. Jadi saya kasih 2 ya. Baru lah, pinnya tadi ini. Pinnya mana barusan? Pin. Oke, sudah masuk ternyata. ini di sini nggak kelihatan. Oke lah, jadi kita tinggal pasang ini aja. Aduh, ini udah sore nih. Ini pikirannya udah di rumah aja ini. Harap dimaklumi. Ini videonya no edit ya. Jadi kalau ada video yang kurang berkenan, harap dimaklumi. Ini udah 2, tak kasih spacer. Sekarang mau saya gulung tali lagi. Sekarang baru mau bagus dia hasilnya. Kalau saya jujur senang dengan tampilannya. Oh, udah kayak Daiwa bener ini. Nih, monokok ya kan. Clicker juga kencang. Knopnya, nah kalau knopnya udah saya ganti pakai bearing. Tadi kan busing nih, jadi dia lebih ngacir ya. Oh, jauh lebih ngacir dia. Oke, saya coba ulang gulung talinya.
Nanti saya kabarin kalau sudah rata. Oke, bisa dilihat Sobat Mancing Mania, ini sudah rata sempurna dengan sedikit modifikasi. Jadi ditambahkan ring spacer saja. Kemudian akan saya simpulkan kembali, jika Anda beli Maguro Deep X Spinning, yang Anda dapatkan adalah tentu saja modelnya luar biasa. Ini kopian daripada Saltiga. Kemudian powerful dalam artian dia tidak ada yang namanya goyang-goyang lagi, karena dia full metal ya, antara rotor, body, kemudian handle one piece, knob handle yang nyaman, bentuk sepul ARC proporsional, kemudian dragnya juga besar. Pun demikian kendalanya tetap ada. Nah, kalau yang putaran terasa gesekan gear tadi itu karena dia terlalu press sekali. Terlalu press antara space gear. Di sini ada ring spacer yang nempel ke frame monocoque-nya ini, sehingga tadi saya kurangin yang tembaga satu, itu dia menjadi terasa halus lagi dia. Oke, terasa menjadi lebih halus. Kemudian saya konsen tetap di line rollernya. Oke, meskipun ada line centernya di sini. Ada center lainnya, cuman ketika misalnya seperti ini posisinya, ketika bail arm ke arah kanan sehingga tali ke arah ring guide, dia akan menekan ke arah bail assembly-nya, nempel begini dia. Oke, nempel. Kemudian open spoolnya tidak gini, tidak selaras dengan area luas spool. Paham maksud saya ya? Jadi ketika dibuka, tek. Nah, posisi bail AC-nya ini memakan spoolnya. Jadi kalau kita pakai lempar-lempar, kemungkinan besar dia akan, tali yang terlontar dia akan menabrak ini. Nah, kita ambil perbandingan sederhana saja. Ini Ryobi Maturity misalnya. Ketika dibuka, nah ini agak terbuka, dibuat bengkok terbuka. Kemudian ini sampel lagi Stradic. Oke. Nah, terbukanya agak jauh dia. Dan ini dibengkokkan. Kalau ini misalnya lurus, maka dia akan kemakan begini. Nah, seandainya lurus. Nah, pengaruhnya itu akan terlihat nanti ketika dipakai praktek mancing. Satu sampel lagi ya. Kalau pen gimana coba? Tes. Nah, ini agak tertutup ya. Tapi dia bengkok ini. Set, dibengkokkan lagi. Sehingga searah dengan sepulnya ini tetap terbuka dia, ya kan? Bengkok ke arah keluar. Kalau kembali lagi ke Maguro ini, nah kena dia. Oke, nanti pada prakteknya akan ketahuan kondisi yang seperti ini. Selebihnya inilah yang bisa saya berikan. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda semua. Saya Deddy Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.